Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Kartika dengan NIM 211001039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat aplikasi yang bernama AINES Perpus. Langsung saja di sini saya akan mencoba login sebagai admin. Di sini pengguna hanya dapat ditambahkan oleh admin atau petugas, tidak dapat menambahkan akun atau mendaftarkan akun. Apabila ada pengguna baru, maka petugaslah yang akan menambahkan user. Di sini ada data user atau data pengguna. Apabila ada admin atau petugas baru dapat ditambahkan di sini. Di sini terdapat fitur cetak kartu, delete atau mengedit. Di sini baru ada 3 user, 1 sebagai petugas dan 2 sebagai tamu atau user. Di sini untuk menambahkan tambah user terdapat menambahkan nama pengguna, tempat lahir, tanggal lahir, username, password, level. Di level ini terdapat 2 opsi, yaitu sebagai petugas atau sebagai anggota. Kemudian di sini ada jenis kelamin, menambahkan telepon, email, foto, dan alamat. Kemudian di submit. Di sini terdapat cetak kartu. Untuk tampilan cetak kartunya seperti ini. Dan bisa dihapus juga atau diedit. Kemudian selanjutnya di sini ada data buku. Di sini kita baru menambahkan 1 buku dengan judul Cara Mudah Belajar Pemrograman C++. Di sini ada untuk mengedit, melihat detail atau menghapusnya. Untuk melihat detailnya terdapat sampul buku, tidak kita tambahkan. Kemudian judulnya, kategori, informasi, pengarang, tahun terbit, jumlah buku, jumlah pinjam, kemudian keterangan lainnya, rak lokasi, lampiran, tanggal masuk. Kemudian di sini untuk menambahkan buku dapat memilih kategori, rak, kemudian menambahkan judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun buku, jumlah buku, sampul, lampiran, dan keterangan lainnya, lalu di submit. Maka akan muncul di sini. Kemudian apabila telah banyak buku yang telah diupload, dapat mencarinya dengan mudah di sini di kolom searching. Kemudian di sini selanjutnya ada kategori. Di kategori ini terdapat 2 kategori, yaitu aljabar linear dan pemrograman. Di sini dapat mengeditnya dan menghapus. Sama seperti tadi, apabila ingin mencarinya lebih mudah dapat mencari di kolom searching. Dan untuk menambah kategori, tambahkan di sini dengan menulis nama kategori, lalu tambahkan kategori dan akan tampil di sini. Kemudian selanjutnya ada rak buku. Di sini baru terdapat 2 rak buku 1 dan rak buku 2. Dan di sini dapat mengedit dan menghapusnya. Untuk menambahkannya sama seperti kategori tadi, menulis rak buku keberapa, lalu tambahkan rak. Kemudian di sini ada data transaksi, peminjaman, dan pengembalian. Untuk peminjaman terdapat 1 user yang bernama Rosa Larasati. Di sini terdapat tanggal peminjaman dan terdapat denda yang akan dibayar. Kemudian kita bisa melihat secara detail atau menghapusnya.
lihat secara detail. Di sini statusnya dipinjam dan tanggal kembali belum dikembalikan, maka dendanya 11 hari ada 550.000 untuk satu buku. Dan di sini terdapat data pengguna yang meminjam buku. Tampilannya seperti ini secara detailnya. Kemudian untuk menambahkan buku dapat ditambah di sini dengan menambahkan nomor peminjaman, nomor berapa, kemudian tanggal berapa, dan menambahkan ID anggota. Apabila kita menambahkan ID anggota, maka biodata anggota akan tampil secara otomatis. Di sini terdapat lama peminjaman, dapat menambahkan berapa hari, 1 hari, 2 hari. Dan di sini terdapat kode buku. Dengan memasukkan ID buku, maka akan tampil secara otomatis buku yang dimasukkan kodenya, kemudian di-submit. Lalu di sini ada data pengembalian buku. Di sini untuk pengembalian buku ada yang namanya Nurul Aisyah telah mengembalikan buku. Kita dapat melihat secara detail dan menghapusnya. Kemudian di sini ada denda. Di sini terdapat harga-harga denda yang akan dibayar. Kemudian untuk menambahkan harga denda dengan menambahkan di sini lalu klik ini. Untuk harga denda juga dapat diedit atau dihapus. Itulah tampilan fitur-fitur yang terdapat di admin. Kemudian kita akan login ke user. Tampilan user seperti ini. Tampilan user data peminjaman, karena Aisyah telah mengembalikan buku, maka di peminjaman tidak ada datanya. Kemudian untuk melihat riwayat pengembaliannya terdapat di sini yang telah dikembalikan. Kemudian untuk melihat detail pinjamnya dapat melihat di sini. Dan untuk mencari secara cepat dapat melihat di kolom searching. Kemudian untuk mencari buku yang terdapat di perpustakaan dapat mencari di sini. Karena di data admin baru menambahkan satu buku, maka di data user juga akan tampil satu buku. Kemudian di sini ada data pengguna atau data anggota. Di sini dapat mengedit atau mengupdate user, mengganti nama user, tempat lahir, tanggal lahir, username-nya, password atau levelnya, atau jenis kelamin, atau nomor telepon, email, dan pas foto, atau mau mengganti alamat lalu mengedit data. Kemudian yang terakhir di sini ada cetak kartu anggota perpustakaan. Itulah fitur yang terdapat di aplikasi kami. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perancangan aplikasi AI Nest Perpus berbasis web. Kelompok 5, anggota Nesa Kartika 211001039, Nurul Aisyah 211001042. Deskripsi aplikasi. Aplikasi AI Nest Perpus merupakan nama sistem yang digunakan pada sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku. Sistem ini dibuat untuk mengelola perpustakaan. Aplikasi yang berbasis web ini terdapat dua cara login, yaitu sebagai admin dan sebagai pengguna.
Aplikasi AI Nest Purpose ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan MySQL untuk database-nya. Tujuan dari aplikasi membuat sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan sekolah yang berbasis web yang dapat melakukan pengelolaan perpustakaan dengan efektif. Adapun manfaatnya, dapat mengefisiensikan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan, dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan, serta meningkatkan citra perpustakaan. Adapun lingkungan operasi sistem operasi Windows 7, 8, 10, bahasa pemrograman PHP, DBMS, MySQL, PHP MyAdmin. Spesifikasi backupnya drive, user access, access control, authorization untuk memasuki sistem yang sangat dibatasi, di mana user tidak memiliki hak atau wewenang untuk menghapus data-data orang lain. Nah, tahap perancangan UML-nya, Unified Modeling Language. Yang pertama ada use case diagram. Nah, use case diagram memiliki dua aktor, yaitu sebagai anggota dan sebagai admin atau petugas perpustakaan. Nah, pada anggota ada login, data peminjaman, data pengembalian, cari buku, data anggota, cetak kartu anggota. Pada admin ada dashboard, data pengguna, data buku, kategori, rak buku, transaksi, peminjaman, pengembalian, dan denda. Kelas diagram. Adapun kelas diagram pada AI Nest Purpose ada tabel denda. Nah, di tabel denda ini ada ID denda integer, pinjam ID varchar, denda varchar, lama waktu integer, tanggal denda varchar, tabel biaya denda, ID biaya integer, harga denda varchar, staf varchar, tanggal tetap varchar. Tabel login ada ID login integer, anggota ID varchar, passwordnya varchar, levelnya varchar, nama varchar, tempat lahir varchar, tanggal lahir varchar, jengkel varchar, alamat teks, telepon varchar, email varchar, tanggal bergabung varchar, foto varchar, ID kategori integer, nama kategori varchar. Tabel rak ada ID rak integer, nama rak varchar, kemudian tabel pinjam, ID pinjam integer, pinjam ID varchar, anggota ID varchar, buku ID varchar, status varchar, tanggal pinjam varchar, lama pinjam integer, tanggal balik varchar, tanggal kembali varchar. Kemudian pada tabel buku ada ID buku integer, buku ID varchar, kategori integer, ID rak integer, sampul varchar, ISBN untuk bukunya varchar, lampiran varchar, title-nya varchar, penerbit varchar, pengarangnya juga varchar, tahun buku varchar, isinya teks, jumlahnya integer, tanggal masuknya varchar. Nah, untuk objek diagram ini hampir mirip dengan kelas diagram. Namun, objek diagram ini lebih ke bentuk nyatanya. Misalnya, pada tabel login ini diisi dengan username dan password. Tabel data buku, kemudian ada tabel kategori, tabel pinjam, tabel rak, dan tabel denda. Kemudian yang keempat ada komponen diagram, di mana kita browsing, kemudian login, isi data, kirim data, kemudian simpan ke database. Yang kelima ada deployment diagram. Dapat dilihat ya struktur alur-alurnya. Kemudian yang keenam ada sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram kelola data anggota, di mana admin atau petugas akses sistem untuk kelas anggota, list data anggota, kemudian posting anggota, setelah diposting operasi data oke. Kemudian admin petugas sequence diagram data buku, admin petugas data buku, akses sistem, list kategori, pilih judul, insert buku, upload data buku pinjaman, sistem data
simpan data buku yang dipinjam. Kemudian sequence diagram data peminjaman. Ada pustakawan atau admin, kemudian koleksinya, akses sistem, kemudian list peminjam, kemudian posting status buku dan konfirmasi buku apa yang dipinjam. Kemudian sequence diagram kelola user, di mana admin ada kelas admin dan kelas anggota. Di kelas admin ini akses sistem, kemudian tambah data, edit data, save, kemudian dapat di delete datanya, kemudian akses sistem, tambah data, edit data, save, oke, kemudian delete data. Nah, untuk sequence diagram dashboard ada peminjaman, pengembalian, kelas anggota, dan dashboard ini. Akses sistem, send peminjaman, data peminjaman oke, akses sistem, send pengembalian oke, akses sistem, send anggota, data anggota, cetak laporan, kemudian cetak berhasil. Nah, yang terakhir ada activity diagram. Pertama ada activity diagram data anggota. Ada database, web, dan adminnya. Dapat lihat halaman anggota, lihat dokumen anggota, back atau ya atau tidak, kemudian hapus, edit, tambah data. Nah, untuk activity diagram data pengembalian buku, lihat halaman buku, back, lihat detail, hapus, edit, tambah data, tampil data buku, tampil halaman buku, tampil halaman, tambah buku, simpan. Kemudian ada activity diagram peminjaman, lihat halaman peminjaman, kemudian iya atau tidak, ya, menu admin. Nah, kemudian lihat data peminjaman, tampil detail peminjaman, validasi data peminjaman, hapus detail peminjaman, dapat dihapus atau tidak. Kemudian lihat detail peminjaman, tampil halaman tambah buku, hapus peminjaman. Kemudian ada activity diagram data buku. Ada lihat halaman pengembalian, menu admin, lihat daftar peminjam, kemudian tampil daftar peminjaman, proses peminjaman. Nah, yang terakhir ada activity diagram laporan. Di sini kita lihat buku halaman laporan, yaitu di halaman dashboard. Kemudian buku halaman laporan buku, tampil laporan buku halaman laporan peminjaman, tampil peminjam anggota. Buku halaman laporan pengembalian, tampil halaman pengembalian. Kemudian cetak laporan dan akan tampil laporannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Go, go.